Halo Sobat YouTube pemula seperti saya, apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Dan saya doakan ke kalian semua sukses dalam membuat konten ya, dan dapat dimonetisasi. Saya akan memberikan ke kalian sebagian kecil dari pengalaman saya tentang cara membuat naskah film yang akan kita review dan kita sajikan ke penonton. Ya, walaupun saya kurang jago dalam hal per-YouTubean, namun saya senang bisa sering sharing-sharing pengalaman saya selama menjadi YouTuber dan menghasilkan uang, walaupun belum seberapa banyak seperti channel yang besar lainnya. Kita masuk ke topik yang akan kita bahas. Naskah film adalah teks yang berisi dialog, deskripsi, dan petunjuk tentang cara menggarap sebuah film. Naskah film biasanya dibuat oleh penulis skenario yang memiliki kreativitas dan imajinasi tinggi. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat naskah film yang baik. Pertama-tama tentukan hal apa yang akan kalian tuju dalam menentukan sebuah genre pilihan film yang akan kalian review. Jika kalian sudah menentukan genre film yang akan kalian bahas seperti horor, action, dan romantisme, hal yang perlu kalian dapatkan adalah bagaimana cara supaya film yang akan kalian bahas nantinya bisa diminati dan dikagumi oleh para penggemar kalian, yang cikal bakal jadi audiens ataupun pendapatan AdSense kalian. Di sini saya akan berikan contoh film horor saja supaya kalian gampang mengerti. Film horor biasanya banyak mengandung kekerasan dan bagian darah-darah. Maka dari itu kalian harus berhati-hati dalam membuat naskahnya. Kalau kalian salah sedikit saja, kalian akan terkena copyright dalam editing video kalian. Misalkan kata-kata yang dilarang keras oleh YouTube yang bisa membuat channel kalian celaka, seperti yang saya perlihatkan di gambar ini. Ketiga hal ini membuat kalian celaka dalam membuat konten dan berakibatkan copyright. Jadi saran saya, samarkan kata-kata ketiga tersebut dengan kata-kata yang tidak terdeteksi oleh YouTube, seperti mengkoit atau berkaos dan menjadikan dia Rubik. Tiga kata ini bagus untuk menyamarkan ketiga kata yang dilarang keras oleh YouTube. Dan kedua hal yang harus kalian hindari adalah scene yang dalam editing kalian jangan terlalu berdekatan dengan scene yang akan kalian masukkan dalam editing. Cukup berjauhan namun masih satu alur yang bisa meloloskan kalian dari hal copyright. Contohnya seperti ini. Bagian sini. Cara membuat naskah yang pertama ya. Nah, kita lihat. Di sini sudah kita ambil. Stop sampai sini, kita ambil. Lalu kita tulis di dokumen kalau di Android, di Note kalau di Android, atau kalau di PC di Word aja. Kita tulis di situ naskah pertama. Kita ambil slide yang ini, yang ada anak kecil ini. Ada anak kecil yang sedang berkumpul. Nah, kita ambil, kita tulis. Ada beberapa anak remaja yang sedang berkumpul di tengah ladang. Nah, sudah. Lalu kita nonton lagi. Nah, di sini jangan diambil ya. Ini kan sudah dapat dapat videonya. Di sini kita next, percepat. Langsung kita bagian ke sini. Kita lihat dulu, kita simak. Ini yang kita sudah menonton, sudah tahu alurnya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, mereka, kita ambil yang sini nih. Mereka mengatakan sumpah untuk membunuh si hantu badut tadi tuh, itu. Nah, kita tulis sini. Ada beberapa anak remaja yang sedang berkumpul di tengah-tengah ladang. Dan mereka mengatakan sumpah untuk untuk mengkoit
untuk mengkoid si badut it. Oke, kita itu perumpamaan aja guys. Ya, kita lanjut lagi ke slide yang selanjutnya. Ini sudah kita ambil. Nah, di sini. Nah, kita ambil bagian sini. Nah, ini jangan sampai berdekatan ya. Nah, setelah mereka mengatakan sumpah, berpindah scene ke pemandangan kota yang ada di kota ini. Perumpamaan aja, kotanya namanya Tebet. Nah, di kota Tebet. Nah, oke. Sudah ya. Kita next ke selanjutnya. Dipercepat lagi, dipercepat. Di sini kita jangan ambil karena ini pemandangan kotanya. Nah, di sini. Setelah itu kita masuk ke 27 tahun kemudian setelah mereka dewasa. Ini sudah masuk ke naskah kedua. Setelah 27 tahun kemudian di pasar malam yang tadi tuh yang ada badut-badut festivalnya. Di pasar malam. Sudah kita ambil itunya. Kita masuk ke ini, sudah kita ambil di pasar malam. Nah, kita lihat terus. Nah, masuk ke sini. Nah, ini dia. Sini. Sepasang pria yang sedang memainkan permainan di festival. Nah, sudah ya. Kita sudah. Lalu selanjutnya. Nah, di sini jangan diambil dulu. Nah, di sini. Nah, datanglah seorang anak kecil. Datanglah seorang anak kecil yang menghina si pria tersebut. Oke, kita lanjut. Ini kenapa saya kasih cepat-cepat, karena saya sudah tahu alurnya, jadi saya langsung praktekkan yang lebih cepat dan praktis, jadi kalian enak nontonnya. Nah, oke. Nah, tuh sudah homo rupanya. Anjir. Kita masuk ke Word lagi. Dan ternyata anak kecil itu bersama para kumpulannya yang sedang para preman. Oke. Kita langsung aja supaya mempersingkat waktu, soalnya sudah durasinya jauh. Setelah sudah kalian bikin naskahnya, kalian harus ciptakan suasana yang membuat penonton tidak mengantuk. Misalkan kalian selipkan sedikit cara humor kalian untuk membuat penonton kalian tidak bosan menonton video kalian. Seperti tambahkan candaan, tambahkan ketegangan, dan tambahkan storytelling dalam filmnya. Hal itu membuat konten kalian akan berhasil menarik audiens kalian dalam berkomentar
dan memberikan ide buat konten kalian selanjutnya. Di sini kita sama-sama belajar, jadi untuk kalian tetap semangat dalam membuat konten. 1. Saran saya, jadikan konten YouTube kalian sebagai hobi kalian. Jika sudah kalian jadikan sebagai hobi kalian, walaupun ada kesalahan sedikit pun, tidak terlalu kecewa banget. Dan kalian bisa mengulik kesalahan-kesalahan dalam konten kalian seperti saya. Pada awalnya saya berpikir kalau konten YouTube bisa jadi penghasilan tetap saya. Namun pemikiran saya dan membuat sedikit stres karena saya sudah capek membuat konten alur cerita film sampai 2 hari bahkan 3 hari, pada akhirnya terkena copyright. Di situ saya hampir putus asa guys, dan saya hampir menghapus YouTube saya. Dan pada akhirnya saya rubah mindset saya sebagai hobi, dan seiring berjalan waktu saya menemukan beberapa hal kesalahan saya selama saya membuat satu konten yang berakibatkan fatal. Dan pada akhirnya saya berhasil dalam membuat konten alur cerita film dan dimonetisasi hingga sekarang. Sekian dari saya, semoga kalian terhibur dan mengambil pelajaran dari pengalaman saya, agar kalian tetap optimis, bisa mewujudkan impian kalian ke depannya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.